Halo, apa kabar? Baik-baik saja ya. Kami dari kelompok perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nama saya David Andrew Prastyo dari kelas 12 IPS 2 absen 7. Nanti ada Dwita Damar, kelas 12 IPS 2 absen 9. Setelah itu ada Dionis Baptisa Vanes Dionis Baptisa Vanes dari kelas 12 IPS 2 absen 8. Setelah itu ada Fabio Esa kelas 12 IPS 2 absen 10. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan demi mendukung upaya penyebarluasan pengaruhnya. Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan seekor anjing bernama Laika. Seekor anjing ini sebagai percobaan apakah manusia nantinya dapat sampai ke luar angkasa atau tidak. Kemajuan Uni Soviet mulai disaingi oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan satelit Explorer 1 pada 31 Januari 1958. Seolah tidak mau kalah, Uni Soviet membalasnya dengan mengirimkan Sputnik 3 pada 15 Mei 1958. Pada 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Lunik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Berikut nama-nama satelit yang diluncurkan oleh Uni Soviet, yaitu Sputnik 1 untuk satelit, Sputnik 2 menerbangkan satelit dan menerbangkan anjing bernama Laika. Vostok 1 menerbangkan kosmonot pertama Yuri Gagarin. Vostok 1 itu yang menerbangkan kosmonot pertama yang bernama Yuri Gagarin. Lunik 3 untuk satelit. Perkembangan teknologi luar angkasa. Amerika Serikat, Explorer 1 untuk satelit, Friendship 1 untuk mengangkut astronot John Glenn, pesawat Apollo 11 yang mengantarkan astronot Neil Armstrong ke bulan dan menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Ini juga salah satu perkembangan teknologi luar angkasa yang sudah dibilang canggih, yaitu Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Di sini ada manusianya ya. Berikut perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia. Perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia ini tentunya juga membawa dampak bagi Indonesia. Pada 9 Juli 1976 diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. SKSD bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimili, serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada 16 Juni 1983. Menurut slide di sini, perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia itu baru satelit Palapa A1. Benarkan saya kalau salah ya. Sekian, terima kasih dari saya. Lanjut ke selanjutnya. Selamat pagi, saya Duhita akan mempresentasikan perkembangan teknologi persenjataan. Yang pertama ada bom. Bom awalnya berbentuk granat pada tahun 1912. Kemudian berkembang sebagai amunisi aerodinamis yang dapat dijatuhkan dari pesawat. Struktur bom tersebut yaitu segumpal bahan peledak yang dibungkus kulit logam. Di ujungnya ada pematik yang akan meledak jika terkena. Bom atom pertama kali dibuat oleh Julius Robert dari Amerika Serikat. Bom atom dipakai Amerika Serikat untuk kepentingan perang dan sasarannya adalah Jepang.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang bernama Little Boy dari pesawat Enola Gay di Hiroshima, Jepang. Pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan lagi bom atom yang bernama Fat Man di Nagasaki, Jepang. Yang kedua ada senjata nuklir. Senjata nuklir ini menggunakan tenaga nuklir sebagai daya. Negara pemilik senjata nuklir adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, dan Korea Utara. Yang berikutnya ada rudal. Rudal dikembangkan dari cara kerja roket. Rudal merupakan senjata penting strategis negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina. Amerika Serikat bersama sekutunya menerapkan Badan Penegas Teknologi Rudal. Negara-negara yang diketahui mengembangkannya rudal ditekan untuk tidak menyebarkannya ke negara-negara berkembang. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disebut LAPAN pernah membuat roket eksperimental RX yang merupakan rudal jarak sedang. Baik, selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, komputer. Komputer berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage tahun 1822 dan mengembangkan difference engine menjadi analytical engine 1833. Jadi itu adalah gambar orang dan mesin analytical engine. Selanjutnya, komputer dikembangkan oleh Howard Aiken, merancang komputer otomatis yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis. Pada tahun 1944, dia dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Itu ada orangnya, lalu ada mesin prototipe untuk komputer otomatis untuk operasi aritmatika dan logika yang sebenarnya itu untuk alat intelijen pada Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua, faksimili. Faksimili ditemukan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Pada tahun 1902, Arthur Cohn menyempurnakan mesin fax dengan mengirim foto dari salah satu mesin fax ke mesin lainnya melalui jaringan telepon. Ini ada Alexander Bain, lalu di tengah-tengahnya Alexander Bain, di atasnya Arthur Cohn, di bawahnya adalah mesin. Dasar mesin fax modern baru dibuat oleh Edward Belin yang berhasil menciptakan belinograf pada tahun 1925. Pada tahun 1980-an, mesin faksimili telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan bekerja kantor secara efisien. Untuk mesin Edward Belin ada di atas dan yang tahun 80-an yang kecil ada di bawah. Lalu ketiga yaitu televisi. Ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923. Siaran TV diluncurkan pada 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar tahun 1928 sampai dengan 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Jadi temuan TV John Logie ini ada di atas ya, hanya prototipe, dan untuk televisi monokrom tahun 1928 sampai 1946 ada di bawah. Lalu Peter Carl Goldmark mengembangkan teknologi televisi berwarna. Nah, jadi Peter ini mengembangkan televisi berwarna yang sebelumnya televisi itu berwarna hitam putih. Keempat,
radio. Dasar kerja radio menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak dari lewat udara dengan kecepatan suara, sehingga dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat. Ditubuhkan oleh Guglielmo Marconi. Ini orangnya, lalu ini radio ciptaannya. Marconi mencoba dengan mentransmisikan kode Morse dari melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada digunakan sebagai komunikasi antar awak di kapal laut dengan stasiun di pantai sejak 1905. Jadi sebelum adanya radio dan lain sebagainya, navigasi pada awal mulanya navigasi di laut menggunakan kode Morse untuk memudahkan komunikasi dari antar kapal dari dermaga dengan kapal yang berada di laut. Pada tahun 1933, Profesor E. H. Armstrong memperkenalkan frekuensi modulation atau FN sebagai penyempurnaan amplitude modulation AM, sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Jadi Armstrong ini menciptakan dan memperkenalkan FM sebagai penyempurnaan AM, yang kalau kita dengar radio itu kebanyakan radio sekarang ini menggunakan FM. Kalau AM itu ada tapi sepertinya jarang. Lalu kelima, internet. Berawal dari Departemen Pertahanan AS yang membuat APRANET. Tujuan awalnya untuk kepentingan militer. APRANET diperkenalkan secara umum tahun 1972. Jumlah komputer yang bergabung dalam APRANET hanya 213 komputer pada tahun 1981. Jadi proyek tahun 1969 ini pada awalnya ini ada di pangkalan militer, lalu internet itu jaringannya berpindah ke UCLA, lalu dipindah ke negara bagian lain. Pada 1 Januari tahun 1983, APRANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP IP. World Wide Web atau 3W yang merupakan cikal bakal situs internet diciptakan oleh Berners-Lee tahun 1991. Jadi TCP IP ini pada tahun 83 ini menukarkan rangkaian pusatnya, ini tujuannya demi keamanan dan untuk 3W ini menjadi cikal bakal untuk portal internet di seluruh dunia. Lalu yang terakhir, HP atau handphone. Pada 3 April 1973, handphone seperti dikenal sekarang pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Martin Cooper. Jenis handphone pada masa itu masih analog dan bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang tangan. Jadi pada waktu itu handphone itu hanya terbatas di beberapa daerah di AS dan bentukannya besar, dan punya sinyal tower handphone itu juga terbatas. Jadi dia bentuknya besar dan harganya pada waktu itu mahal. Jadi dari tahun ke tahun HP mulai ada yang lebar, ada yang tipis, ada yang ya macam-macam lah. Jadi itulah teknologi informasi dan komunikasi dari saya. Perkembangan teknologi transportasi. Pertama, transportasi darat. Industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang melakukan produksi massal mobil murah.
Perkembangan transportasi darat berikutnya adalah kereta maglev, magnetic levitation. Inspirator kereta maglev adalah Eric Lloyd Wright. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong magnet bermuatan listrik. Jadi lebih efektif dari kereta biasa dan lebih cepat dari kereta yang memakai tenaga uap. Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang. Joseph dan Jacques Edine menerbangkan balon udara setinggi 300 meter, semakin berkembang hingga bisa membawa manusia. Berikutnya ditemukan pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Orville dan Wilbur Wright. Pesawat kertas itu ya yang masih tradisional. Henry Fonda menemukan pesawat jet. Transportasi air. Teknologi transportasi berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Kapal selam, umumnya untuk militer dan ilmu pengetahuan, mulai muncul pada abad ke-19. Kapal selam ditemukan Cornelis Drebbel. Sejak Perang Dunia Pertama, kapal selam semakin terkenal. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Pertama, jalan tol di Indonesia. Jalan tol pertama di Indonesia dibangun pada 1973 adalah tol Jakarta Bogor Ciawi atau Jagorawi. Tol ini mulai digunakan pada tahun 1978 hingga sekarang dan membentang sepanjang kurang lebih 50 km. Pembuatan jalan tol kemudian berkembang di daerah lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Dilanjutkan dengan jalan tol Jakarta Tangerang sepanjang 33 km, beroperasi November 1984, Surabaya Gempol 49 km, dan beroperasi pada Juli 1986. Pembangunan sempat terhenti pada Maret 1993 setelah membangun jalan tol Surabaya Gresik sepanjang 20,7 km dan dilanjutkan dengan pembangunan Cikampek Purwakarta pada Larang Cipularang pada April 2005. Nih, perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Jalan tol Jagorawi, jalan tol Jakarta Tangerang, jalan tol Surabaya Gempol, jalan tol Cipularang. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia yang dari air di Indonesia. Perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV Netherlands Indisch Industrie dan mulai dirintis pada 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Untuk mendukung perusahaan tersebut dibangun bengkel reparasi kapal pada tahun 1849 di Surabaya. Hingga pada 1939 perusahaan tersebut diubah menjadi Marine Establishment atau ME. Pasca Perang Dunia II, setelah sempat dikuasai Jepang, Belanda kembali menguasai ME. Setelah merdeka pada 27 Desember 1949, ME dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan diubah namanya menjadi Panataran Angkatan Laut atau PAL. Transportasi udara di Indonesia. Perkembangan transportasi udara di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan. Saat itu pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Cureng atau Nishikoren peninggalan Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya. Atas ide Wiweko Supono dan Nur Tanyo Pringgodissuryo dibukalah bengkel pesawat di bekas gudang kapuk di Magetan dekat Madiun. Pesawat NWG-1 menjadi jenis pesawat hasil buatan bengkel tersebut. Perkembangan pesawat terbang
sempat terhambat karena pemberontakan Madiun 1948 dan agresi militer Belanda. Dunia penerbangan Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Bandung dipilih menjadi tempat pengembangan pesawat terbang, khususnya di lapangan terbang Andir Hussein Sastra Negara. Pada 1 Agustus 1954, Indonesia berhasil menerbangkan prototipe SI Kumbang dan selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Berbagai kemajuan tersebut membuat banyak pihak optimis terhadap industri penerbangan Indonesia. Akhirnya pada 16 Desember 1961 diresmikan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Setelah berbagai gejolak, 28 April 1976 secara resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, sekarang PT Dirgantara Indonesia, dengan B.J. Habibie sebagai direktur utamanya. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. B.J. Habibie berhasil membuat pesawat buatan dalam negeri dengan nama N250 dan terbang pertama kali pada tahun 1995, memutari kota Bandung dan disaksikan oleh Presiden Indonesia. Berikut saya akan menyebutkan dampak positif dari perkembangan positif dan negatif dari perkembangan teknologi luar angkasa yang tadi saya bahas ya. Dampak positif untuk sarana telekomunikasi, untuk meramalkan cuaca, untuk pertahanan dan keamanan, untuk mengatur lalu lintas. Dampak negatif memungkinkan serangan senjata yang berbahaya, menyebabkan banyak sampah di ruang angkasa seperti satelit yang sudah tidak terpakai kan menjadi sampah di sana, dan percobaan yang gagal menjadi sampah yang mengorbit memutari bumi. Berikut dampak positif dan negatif perkembangan teknologi persenjataan. Positif, memunculkan teknologi baru yang inovatif, memunculkan industri baru yang menyerap tenaga kerja, menantang dan memberi pekerjaan pada tenaga ahli riset, menyelesaikan masalah yang muncul di medan perang jika diekspor menghasilkan devisa. Negatif, menimbulkan kerusakan besar bila digunakan, menimbulkan korban manusia banyak, memicu perang lebih besar, atau dapat menyebabkan pemusnahan massal, memancing kompetisi persenjataan antar negara, menakutkan masyarakat, dan mengancam perdamaian dunia. Tentu saja itu bisa terjadi ya. Contohnya sekarang itu Korea Utara tuh pernah menembakkan rudal melewati Jepang. Itu merupakan tidak provokatif ya, yang bisa menimbulkan perang. Nah, selanjutnya dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Positif, mempercepat arus informasi. 2, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. 3, membantu individu dalam mencari informasi. 4, menjadi lokasi untuk bisnis online. Negatif, individu akan menjadi malas bersosialisasi secara fisik, meningkatnya penipuan dan kejahatan cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat, munculnya fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. Bisa juga berita hoax yang dapat memecah belah kita semua. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi transportasi. Positif, tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin mudah diperoleh, mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan. Negatif, menyebabkan polusi udara, menimbulkan perilaku konsumtif, membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi, menyebabkan kemacetan di jalan raya. Terima kasih. Sekian dari kami.